Halo Dusana Info Sumbar, kita dari Monobi Artspace. Saya Karin sebagai founder Monobi. Saya JJ sebagai co-founder Monobi Artspace. Kita mau menjelaskan nih tentang Monobi Artspace. Kira-kira Monobi Artspace itu apa ya? Monobi Artspace itu sendiri berasal dari bahasa Jepang yang artinya mono itu satu dan nobi itu kesenangan. Jadi kita berharap teman-teman yang ke Monobi itu bisa senang gitu, habis berkarya di Monobi, bikin kreativitas gitu. Nah, jadi kita di sini berharap teman-teman yang datang ke Monobi ini mendapatkan satu kesenangan. Selain Monobi ini adalah studio seni pertama di Kota Padang, kita juga membuka wadah untuk teman-teman datang ke Monobi berkreasi. Kita juga menyediakan berbagai kelas, diantaranya ada kelas melukis, kelas membuat clay, kelas merajut, dan masih banyak kelas lain yang mungkin teman-teman semua bisa kunjungi di Monobi Artspace. Yang bikin kita mau bikin Monobi ini yang pertama karena background kita dari seni rupa UNP. Terus kita karena emang dari dulu emang suka bikin karya terus dijual gitu, dari wisuda, terus bikin kalender buat dijual ke teman-teman terdekat. Abis itu terbesit pas kita cari pengalaman dulu, ternyata kerja tuh kayak gini loh. Kenapa kita nggak bikin studio aja dari keresahan kita, dimana kayak orang tua itu jadi apa sih tamatan seni rupa gitu, ya kan Je? Iya, jadi kita itu berharap teman-teman yang tamatan dari seni rupa itu selain mencari pekerjaan, teman-teman juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Jadi kita juga membantu teman-teman dan adik-adik nanti supaya bisa berkreasi juga nantinya. Kisah unik dari peserta kelas kira-kira apa ya? Mungkin kayak gini, kalau aku nggak bisa gambar Kak, nanti diajarin nggak Kak gitu. Paling kita bilang aja biar orang-orang tuh pede, nanti ada tutornya di dalam kok Kak yang ngarahin gitu. Ya. Nanti kita bantuin bikin sketsanya Kak gitu. Jadi kita nggak ada menyalahkan kalau nggak bisa seni, nggak di sini tempatnya gitu. Tapi tempat ini bebas, semuanya bisa ikut gitu. Jadi emang teman-teman yang datang ke sini emang rata-rata emang nggak bisa gambar Kak. Rata-rata emang orang awam yang mau mencoba. Jadi kebanyakan customer kita itu bukan orang dari seni, jadi orang umum yang mau mencoba berkreasi gitu. Kelasnya itu nanti kita ada beberapa pilihan. Nanti teman-teman yang datang ke sini itu bisa memilih sesuai yang mereka mau. Kayak yang tadi aku bilang, ada kelas melukis di kanvas, ada bikin clay. Nah, nanti teman-teman yang datang ke sini bisa memilih mereka mau ikut kelas yang mana. Yang pertama pastinya naik turun sih, ditambah di Padang ini masih awam banget untuk seni gitu, ditambah mungkin termasuk tergolong pricey kelasnya, tapi juga ada beberapa yang murahnya juga. Terus mungkin orang-orang lebih suka ke makanan daripada apa sih bikin karya gitu. Terus, jadi kita pengennya merubah mindset masyarakat Padang ini terkhususnya. Jadi untuk nongkrong itu nggak harus ke kafe loh. Untuk nongkrong itu nggak harus ke sini loh. Kita di sini ada wadahnya, bisa berkreasi dan bisa dibawa pulang nanti kreasinya gitu. Kelas yang udah kita buka itu ada kelas melukis di kanvas, ada kelas melukis di pouch, ada di tote bag, terus ada membuat clay, ada hydrated clay, ada soft clay, terus ada kelas merajut juga, ada kelas string plastik, dan masih banyak lagi Kak yang mungkin panjang kalau aku mau jabarin gitu. Yang biasanya teman-teman paling suka datang ke sini itu mereka bikin clay. Bikin clay itu kan sama kayak bikin keramik gitu loh Kak. Jadi mereka bisa merasakan, bisa bikin bentuk-bentuk unik gitu. pastinya ada sih, Ya. kita emang ada rencana bikin event lelang karya, pameran, tapi itu mungkin nanti deh. Tapi sebenarnya kemarin kita udah mulai coba loh Kak, di bulan Desember kemarin kita udah ada garap event, nama eventnya Art Cycle, di mana di event itu teman-teman yang bukan background dari seni kita ajak untuk menggambar di barang lama mereka. Nah terus barang lama mereka itu nanti kita pamerkan. Ada kemarin di sana kita pamerkan, walaupun ruangannya kecil, tapi mungkin mereka menganggap, oh kayak gini loh rasanya karya kita dipamerin, yang ternyata yang bukan seniman aja yang bisa, orang-orang biasa juga bisa loh gini rasanya. Jadi
kita pengen teman-teman yang nggak pernah melukis itu bisa ngerasain gimana sih rasanya di seniman gitu. Oh, mungkin kenangan kita biasanya dari dulu kan sering gambar Kak, sering emang dari kecil ibaratnya, tapi kan nggak terasa. Jadi kita pengen teman-teman tuh juga ngerasain, apalagi khususnya di Padang inilah mungkin belum semua orang paham seni. Kebetulan kita yang background dari pendidikan seni kan kita udah tahu tuh, tapi kita pengen orang lain juga ngerasain seru loh menggambar itu, ternyata seru loh, kita bisa menciptakan kreasi sendiri. Apalagi kalau misalnya kita bisa menciptakan barang kayaknya misalnya di tas itu polos, terus kita lukis dari karya kita sendiri, terus kita pakai, ada kebanggaan dan kesenangan tersendiri gitu. Jadi kita pengen teman-teman lain juga bisa ngerasain. Nah di Monobi teman-teman bisa merasakannya, karena kita juga menyediakan alat dan bahan untuk teman-teman bisa bikin di sini gitu Kak. Kalau kita balik sih, cekcok itu dalam pertemanan dan bisnis itu pasti ada, tapi kita balik lagi, kita tujuan kita mau bikin Monobi ini berkembang gitu, mau bikin Monobi ini maju. Jadi kalau misalkan kita lebih ke nurunin ego sih Kak gitu. Balik lagi tujuan kita mau Monobi ini maju gitu. Dalam bisnis pastinya emang ada konflik, apalagi berteman nih, kita udah temenan dari kuliah, kita tuh temenan ibaratnya dari 2016 lah kalau dihitung itu, dari awal masuk kita udah temenan. Jadi gimana Karin ini mungkin udah lumayan tahu nih dia karakternya seperti ini, aku karakternya seperti ini. Jadi ketika kita ada konflik, kita harus paham, oh Karin ini ternyata dia nggak suka kayak gini, berarti kita kayak gini dulu. Jadi saling nurunin ego, sama kayak yang dibilang Karin tadi, emang bersabar. Kalau ada konflik yang bisa sabar, oh mundur dulu, atau misalnya lagi nih nggak mau ngomong, mending keluar dulu, daripada kita keluarin kata-kata kita kan itu yang bikin bisnis kita nantinya jadi hancur gitu. Udah pernah kolaborasi sama brand baju, terus kosmetik, terus sama instansi juga pernah, sama sekolah-sekolah juga. Sekolah-sekolah. Misalkan ada workshop painting cushion gitu, terus bikin clay. Sebenarnya nih mau cerita dari awal dulu ya. Sebenarnya kita garap Monobi ini awalnya itu ke kelas anak-anak loh Kak, sebenarnya kelas sensori gitu. Terus setelah kita lihat-lihat lagi, kita lihat juga di luar Padang ini kan, di Jakarta juga udah banyak yang bikin kayak gini. Kita lihat peluang, oh di Padang belum ada nih kayak gini, kenapa nggak kita coba bikin? Apalagi background kita yang dari lulusan seni rupa, mungkin kendalanya mungkin ada, tapi kita basicnya udah ada loh, kita udah punya. Kenapa nggak kita coba dulu untuk bikin ini ruang kayak gini gitu Pak? Kebetulan kita juga ada kelas sensori untuk anak-anak. Jadi Monobi ini sekarang udah terbagi dua Kak. Ada Monobi Kids sama Monobi Art Space. Jadi kalau Monobi Kids ini emang ruang untuk anak-anak dari umur 10 bulan sampai 5 tahun. Sedangkan yang Monobi Art Space ini biasanya dari umur 3 tahun sampai yang tua-tua juga bisa kalau mau. Kalau yang kelas sana itu dia ada temanya, terus kegiatannya lebih terstruktur gitu Kak. Ada kegiatan sensori, motorik, art and craft, bernyanyi, berdoa, terus penutupnya gimana gitu. Kalau di Art Space itu kita cuma ngajarin orang buat berkegiatan seni aja gitu. Sebenarnya kelas anak ini lebih ke preschool Kak. Iya. Oh iya, kita mencoba buat preschool dulu, tapi dari basic seni anak-anak ini kita ajak bermain dan berkarya. Jadi pas belajar untuk anak-anak ini nggak harus mulai dari membaca dulu, jadi dari bersenang-senang dan berseni. Pertama kali studio ini berdiri di Bandar Purus di depan Teras Kelapa. Abis itu udah setahun kita baru pindah ke Ulak Karang. Tapi aku mau cerita sedikit nih Kak. Sebenarnya Monobi ini awalnya kita belum ada studio awal berdirinya. Kita itu dulu awalnya dari kafe ke kafe dulu. Awal mula Monobi ada ini kita kan belum ada tempat. Tapi kita pengen ada orang yang ikut kegiatan kita. Akhirnya kita bikinlah suatu flyer. Kita tentuin tempatnya di kafe ini gitu. Jadi kita cari orang 10 atau 20 orang. Nanti tempatnya di sini.
Nah, awalnya di kafe ini, terus ke kafe ini, ke kafe ini. Udah lama nih, senior-senior udah bilang, "Kenapa sih kalian nggak bikin studio aja? Cobalah cari tempat. Ngapain kalian bawa-bawa barang terus? Nanti numpang lagi ke sini, numpang lagi ke sini." Kita mikir, oh iya juga ya. Akhirnya dari situlah kita, oh ya cobalah bikin. Awalnya emang takut, tapi kalau udah dicobain, kita emang bener-bener serius, ternyata bisa gitu. 3 bulan kita cek-cek ombak dulu, ada nggak sih peminat seni ini di Padang? Ternyata banyak. Itu makanya kita mending kita bikin sekarang DJ gitu, daripada nanti Dulu kita keduluan slogannya sama orang gitu. Slogan kita dulu kayak gini, kalau kita nggak mulai sekarang, kita nggak bakal tahu 2, 3, 4 tahun lagi kita ke depannya. Kalau Iya. kita takut sekarang, kita nggak tahu kan 4 tahun lagi mungkin dia udah besar. Tapi kalau kita nggak mulai di tahun ini, kita emang nggak jadi apa-apa gitu. Kita juga takutnya dulu kan, gini ketakutan kita dulu. Orang yang punya uang tuh banyak, yang punya ide kita nih. Tapi orang kalau udah dapat bocoran, mereka mau bikin itu gampang Iya. aja. Tapi kita yang bikin ide ini kayak mana lah kan? Iya. Makanya kita nggak apa pelan-pelan aja dulu, nggak apa dari kafe ke kafe dulu gitu. Daripada keduluan orang yang emang punya uang langsung bisa bikin besar. Privat kemarin ada, yang les menggambar juga ada, les sensori juga ada. Jadi kita di sini juga ada anak-anak sekolah yang privat Kak. Kebanyakan kan anak-anak mau ikut lomba. Kita rencana mau bikin kelas baru, terus semoga terwujud kita buka cabang baru, amin. Karena emang udah banyak banget nih, misalnya dari Payakumbuh, dari Bukit Tinggi, dari Iya. Solo, Kak bikin di Bukit dong, Kak bikin ini dong. Malahan di Pekanbaru juga suruh kita buka cabang di Iya. sana. Karena saking banyaknya sekarang teman-teman yang nyari ruang kreasi untuk berkreativitas itu loh Kak. Biasanya kalau me time itu emang datang sendiri, terus pilih kelasnya sendiri gitu. Nanti bikin karyanya juga sendiri tanpa diganggu gitu Kak. Ya, menghabiskan waktu di Monobi. Kalau misalnya teman-teman itu butuh tutor, bisa juga Kak kita kasih. Jadi kebanyakan teman-teman yang mid time itu emang cari tempat menyendiri lah gitu, bikin karya, menikmati hari. Kadang kalau pergi ke kafe kan cuma minum aja, terus nggak ngapa-ngapain kan, mending kesini gitu, bisa bikin sesuatu. Oke. Bagi Dunsana Info Sumbar yang pengen healing dan pengen me time, terus pengen bikin liburannya lebih produktif, bisa banget nih datang ke Monobi. Alamatnya di Ulak Karang, Jalan Bawal nomor 6. Kita bukanya setiap hari, teman-teman bisa banget datang ke sini, kita tungguin. Dari jam 9 sampai jam 7 malam loh. Jangan lupa mampir.